Hello, good afternoon, or should I say good evening. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Halo, nama aku Sofia dan umur aku 18 tahun dan saat ini sedang berkuliah di salah satu universitas Makassar dan mengambil jurusan bahasa dan sastra Inggris. I'm currently in my father's office and I have to keep my voice low because there's also somebody here. Now I want to talk about something that I think a lot of people doesn't really realize. Banyak orang yang tidak menyadarinya. Namun bagaimana kita cenderung untuk melakukan sesuatu itu dengan gercep atau cepet-cepet banget atau ngebut-ngebutan gitu. Misalnya ketika kita sedang berjalan-jalan atau sedang holiday, pasti ada aja tuh orang-orang yang mengatakan, ayo cepet nanti kita terlambat, nanti kita ini sebagainya, jangan kelamaan. Dan hal ini bagus untuk kata-kata orang mah biar nggak buang-buang waktu gitu kan. Malahan dari pandanganku secara pribadi, banyak sekali orang yang tidak menikmati kehidupan, termasuk diriku dulu, teman-temanku, guru-guru, orang dewasa, atau bahkan anak-anak sekarang, karena seringnya didesak untuk cepat-cepat atau buru-buru gitu, sehingga hal-hal yang lambat itu atau waktu-waktu yang orang-orang tua itu mengatakan lambat banget kok, lama banget itu, yang merupakan sebuah proses itu kita tidak bisa menikmatinya karena disuruh cepat-cepat. Sebuah contoh, aku berasal dari keluarga yang cukup gercep, dimana apalah kemana-mana pasti suruh cepet, kalau jalan pasti cepet, kalau misalnya kita disuruh apa-apa harus cepet, kalau kita lagi misalnya mau jalan-jalan kita harus cepet, like everything is going so fast, sehingga aku tidak bisa menikmati momentum atau menikmati saat-saat yang bisa aku nikmati saat itu gitu. Dan menurutku hal ini sangat penting karena banyak sekali orang mengatakan bahwa kamu jangan jadi orang yang terlambat, nanti kamu ketinggalan. Kamu jangan jadi orang yang selalu kalau ngerjain apa-apa pelan banget atau lambat gitu. Kamu harus menikmati waktu yang kamu miliki saat ini. A lot of people say, oh my god, time flies go fast. Waktu terbang gitu dengan cepat, bahkan kita tidak menyadarinya. Sekarang sisa beberapa hari, bahkan hanya 2 atau bahkan 3 minggu hingga tahun selanjutnya itu mulai 2025. Apa yang sudah kita kerjakan saat ini? Apa yang sudah kita lakukan di masa yang cepat banget ini? Ketika banyak orang yang mengatakan kita untuk harus mengerjakan sesuatu begitu cepat, begitu dengan waktu yang singkat, kita tidak bisa menikmati hal-hal yang seharusnya bisa kita nikmati dalam jangka waktu yang ada. Just for instance, right now I'm currently at the campus and semua mata kuliah aku itu udah selesai, dan aku berpikir sangat buang-buang waktu banget kalau misalnya aku langsung pulang dan just basically do my things. So I decided to make this video dan menikmati waktu sore yang begitu sejuk, even though it's actually very cold. Dan aku menikmatinya dengan cara apa? Dengan cara cepat? Oh tidak, tentu saja tidak. Tapi dengan cara pelan-pelan namun pasti, kata orang. Menikmati bagaimana udaranya, keadaan kampus bagaimana cuacanya. Dan sekarang ini lagi cerah, kalau kalian lihat, cerah banget. Dan menurutku hal ini penting untuk kita orang-orang, juga orang tua kita, untuk mengetahui bahwa tidak semua hal itu mesti diburu-buruin. Seperti sekarang juga, ketika dulu itu aku ingin memulai kuliah, aku berpikir, aku ingin menjadi mahasiswa baru yang keren, kayak gini apa dan sebagainya. Aku ingin jadi ketua kelas, aku menjadi ketua BEM, ketua SMA. Intinya produktif banget lah pokoknya gitu.
mau ikut lomba, mau ikut ini, student exchange, all sort of that, and that is a good thing. Namun, hal yang aku belum begitu terpikirkan adalah bagaimana waktu itu sangat cepat berlalu, sehingga ketika kita ingin melakukan sesuatu, mengerjakan mungkin tugas or explore dunia ini, itu tidak bisa kita lakukan dengan terburu-buru. Karena apa gunanya ketika kita melakukan sesuatu lalu kita tidak menikmatinya? Benar bukan? Sangat sia-sia. Terutama di dalam pendidikan ini, aku melihat salah satu temanku dimana dia itu cenderung terlihat seperti terburu-buru sekali atau sembrono, dimana dia langsung mau pengen ikut organisasi semua ini, ingin menjadi ketua kelas, menjadi ketua I don't know what is that, pokoknya organisasi dan sebagainya. It's a good thing, but because in my campus sebenarnya kita belum diperbolehkan untuk mengikuti organisasi atau ekskul pada semester 1 hingga 2, sehingga baru semester 3. Why? Kenapa dibuat peraturan seperti itu? Karena banyaknya mahasiswa atau senior sebelumnya itu cenderung lebih berfokus kepada non-akademik mereka atau organisasi dan ekstrakurikuler mereka, sehingga dibuatlah peraturan tersebut biar kita yang maba-maba ini bisa lebih berfokus dan bisa mengetahui prioritas kita itu sebagai seorang mahasiswa itu apa gitu. And I think that's reasonable, bukan? Sebagai seorang mahasiswa, kerjaan kita itu bukan hanya untuk organisasi apa ekstrakurikuler, lebih free and all sort of that, tapi prioritas pertama kita sebagai seorang mahasiswa itu adalah untuk menuntut ilmu, untuk memperluas wawasan kita, untuk memperluas koneksi dan relasi kita. Intinya membangun pengetahuan yang baru, yang jauh lebih luas sebelum kita pada saat SMA yang masih terbatasi begitu. Nah, lanjut. Jadi sejak aku masuk ke bangku perkuliahan itu, aku udah mulai untuk take things slow, mengambil atau melakukan sesuatu dengan perlahan-lahan namun pasti. Do things fast but enjoy it slowly. Ketika mungkin kamu disuruh sesuatu, kamu melakukannya ya dengan gercep, namun kamu tetap menikmati prosesnya gitu loh. Paham gak sih? Sepertinya kalian akan mengetahui bagaimana perasaan itu ketika kalian berada di tahap tertentu. Nah, for me, karena aku sudah mengetahui cara untuk take things very slow, take things as how it is, tidak terburu-buru, karena sebenarnya siapa yang kita ngejar gitu? Siapa yang ngejar kita? Siapa yang suruh kita untuk melakukan segala hal itu dengan cepat-cepat gitu? Nggak ada kan? Nah, karena itu sekarang ini aku mulai dengan perlahan-lahan, yang dulunya aku ambisius banget ketika aku maba, bahkan sebelum maba ketika aku kelas 3 aku ambisius banget, membara, ingin menjadi ini, ikut ini, apalah dan sebagainya. Aku memiliki ekspektasi yang tinggi banget. Namun karena sekarang aku menyadari bahwa taking things slow is the key on enjoying your journey in life gitu. Dan sayang banget banyak orang yang masih melakukan sesuatu itu dengan terburu-buru, tidak menikmati proses yang sebenarnya ketika kita melihat kembali itu akan seperti wah, ternyata kayak gini ya pas aku kuliah itu, ternyata sejauh ini aku berproses, sejauh ini aku berubah dan bertingkat sehingga sampai di tahap sekarang ini. Hingga dari hal ini aku udah mulai take things very slow, take it slow, don't fast, just enjoy the process even though it's very slow. Lalu aku mulailah dengan take things slow, starting my personal branding, my YouTube channel, and also start my taking in all stuff like what can I do, what can I say, what is my understanding, and I let it out all to the future and see what I am capable of, what is my expertise, my capability, and how my personal branding is, just taking it slow, enjoy the process. Like right now, I'm currently doing this personal branding video or a self-development video to teach
not to cheat actually, but to tell and share my experience on being a young girl, especially for all of us. And I think rata-rata pasti di sini umur itu 18 sampai 25. Aku lihat dari analytics yo. So like benar-benar banget ngambil atau melakukan segala hal itu dengan pelan-pelan itu is the key on enjoying the process gitu loh. Walaupun waktu itu berjalan dengan begitu cepat, namun karena kamu menikmati prosesnya itu tidak akan terasa. So like let the time fly fast but not the process. I should write that down. So in this short or simple sharing session, I really hope that we can find our slow pace, work things out in how your pace is it fast, is it slow, but try to actually enjoy the process. Cobalah untuk menikmati waktu kalian, menikmati prosesnya, susahnya, senangnya, bahagianya, bingungnya, kesulitannya, kesuksesannya, dan lain-lain sebagainya. Dan karena kita mengambil hal dengan pelan-pelan, secara tidak langsung kita akan bisa melihat dan menyadari, oh ternyata ini hal-hal yang aku bisa sadari ketika aku pelan-pelan begitu. Atau misalnya bagaimana contohnya sebagai mahasiswa, ketika aku presentasi lalu aku berbicara dengan sangat cepat, aku tidak menyadarinya bahwa I'm doing a lot of things, I'm saying something very cool, aku mengatakan informasi yang begitu cepat gitu. Mereka paham gak sih? Lalu aku mencoba lagi untuk presentasi dengan pelan. Jadi guys, sebenarnya kayak gini. Lalu aku jelaskanlah bagaimana materi yang aku sampaikan dengan pelan, sehingga dengan tempo yang pelan atau pace yang slow ini, secara tidak langsung kita tidak hanya menyampaikan sesuatu yang jauh lebih bisa dipahami oleh orang-orang lain, namun kita juga bisa lebih teliti dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan kepada orang lain gitu. Jadi kayak mulai dengan perlahan-lahan, take those baby steps into your big steps, karena tidak ada yang instan kan, proses itu tidak ada yang pendek, tidak ada yang yang mudah gitu, kecuali bikin mie instan. Nah itu beda lagi tuh, itu memang instan. Jadi untuk sekarang ini aku benar-benar take things everything so slow, in a pace slow, tapi pasti berjalan-jalan. I would look at the surrounding and admire the beauty, admire the the world, the very fast going world, the technologies, dan melihat-lihat bagaimana orang-orang, and really see the hidden meanings on every people or everything that we see in a slow pace. Ketika misalnya aku dalam mobil dalam perjalanan somewhere else, and I would see ada orang ini, bapak-bapak tua-tua, dia mendorong gerobak. Terus dalam hati aku mempicture sebuah kondisi atau sebuah skema bagaimana bapak ini orang yang sangat bekerja keras dan orang yang tabah dan sabar dalam menjalani kehidupan. Ya walaupun dia dalam keadaan yang miskin, yang dimana kebutuhan wajibnya atau kebutuhan sekulernya itu tidak terpenuhi, namun dia dengan usaha yang keras dia tetap berjalan dan berusaha untuk melanjutkan kehidupan. Lalu dari makna-makna atau dari pandangan kita, dari hal-hal yang kita kerjakan secara pelan-pelan itu, kita bisa melihat ternyata dunia ini indah banget ya, ternyata dunia ini sibuk banget gitu. Orang-orang lihat-lihat main HP-nya, jalan pakai HP, itu dia ngapain ya? Dia ngeliat apa itu ya? Apa dia nggak bisa melihat bagaimana besarnya dunia ini, betapa luasnya dunia ini yang bisa dia gunakan dari sekedar sosial media yang dimana orangnya itu aja begitu loh. Dan itu pun juga yang dia lakukan di situ ya, cuman melihat bagaimana orang-orang, kehidupannya bagaimana, permasalahan kehidupan orang itu bagaimana. Kecuali mungkin kalau misalnya dia membukanya atau melihat sesuatu yang bersifat bisa mengembangkan diri dia, bisa membantu dia untuk menjadi jauh lebih baik, ya wajar. But tidak juga sambil jalan gitu loh, apalagi naik motor. Wah, itu aku paling gak suka.
Apalagi kalau misalnya aku naik motor, terus habis itu ada orang yang naik motor main HP, aku udah klakson bener itu, udah klakson pip 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 pip, pip gitu, kayak begitu. Sehingga benar-benar yang menjadi distraksi kita ini adalah hal yang bergerak begitu cepat gitu. Internet, sosial media, TikTok scrollnya cepet banget gini, dan tidak terasa waktu yang kita habiskan itu banyak sekali begitu. Jadi kayak benar-benar hal yang kita lakukan itu, we have to take things very slow. Enggak very juga, tapi take your pace gitu. Lakukanlah segala hal itu dengan tempo kamu. Jangan lakukan hal itu dengan begitu cepat. Kamu mengerjakan tugas begitu cepat. Kamu melakukan perjalanan atau jalan-jalan lah, holiday, apa dan sebagainya begitu cepat. Kamu kan tidak akan menyadari bahwa astaga, aku tadi kemarin habis jalan-jalan aku gak nikmatin banget. Kenapa ya? It's because kamu itu mengerjakan hal itu begitu cepat. Sehingga kunci dari menikmati atau benar-benar melihat dunia kehidupan kita itu dengan mengambil langkah yang pelan-pelan saja begitu. Sebenarnya apa sih yang kita mau kejar begitu? Kematian pasti, tapi apakah hal itu bisa membuat kita untuk melakukan dengan cepat? Tentu saja tidak. Segala hal itu memiliki prosesnya, segala hal itu memiliki temponya dan waktunya. Sehingga yang bisa kita kerjakan sekarang adalah explore lah apa yang kita bisa explore. Kalau kamu mungkin di bangku perkuliahan atau juga masih di bangku sekolah, explore everything that you can explore. Mau menjadi musisi, mau menjadi penulis, mau menjadi orang yang jago banyak bahasa, menjadi public speaker, apa dan sebagainya. Explore lah sebanyak hal, karena dunia ini terlalu besar untuk kita berhenti hanya di HP aja gitu. And share things what you know, because sesungguhnya kita sebagai manusia itu diciptakan berbeda-beda, dalam ras yang berbeda, dari suku-suku yang berbeda, culture yang berbeda. Itu bukan karena tanpa alasan, namun supaya kita bisa membantu satu sama lain, mempermudah kesulitan orang lain, menjadi bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang kita diajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang manusia yang saling membantu saudaranya. Seperti itu. Jadi benar-benar banget merupakan sebuah tantangan bagi kita di dunia yang cepat banget ini untuk take things very slow dan nikmati prosesnya, nikmati kesulitannya, nikmati kebahagiaannya, nikmatilah segala proses yang kamu alami saat ini. So if you like this content, aku harap kalian don't forget to like, subscribe, and comment and share. Dan let me know what you think in the comments. Bye-bye.